Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan pembentukan telur pada ayam. Nama saya Waldi Informasi Maji dengan NIM 2003060024 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan terbentuknya telur pada ayam betina. Yang pada pembentukan telur pada ayam betina terbagi atas dua, yaitu ovarium dan ovidum. Di ovarium merupakan perkumpulan folikel yolk atau ovum yang terdapat seperti gambar. Yang kedua adalah ovidum. Ovidum terbagi atas 6. Yang pertama itu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina, dan yang terakhir kloaka. Ya, di sini saya akan menjelaskan infundibulum. Pada infundibulum merupakan bentuk corong pada ovidum. Panjang dari infundibulum sekitar 9 cm. Nah, di sini fungsi dari infundibulum adalah menangkap ovum yang sudah matang, kemudian didorong ke magnum. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pada bagian magnum. Magnum merupakan saluran terpanjang pada ovidum, panjangnya berkisar 33 cm. Nah, pada persimpangan magnum, sperma menunggu ovum yang didorong dari infundibulum untuk dibuahi. Pada magnum terjadi proses sintesis dan albumin. Albumin memiliki 4 lapisan, yaitu kalajae atau tali penggantung kuning telur sebesar 27%. Kemudian putih kental sebesar 57%. Kemudian putih telur encer bagian dalam sebesar 17,3%, dan yang terakhir putih telur encer bagian luar sebesar 23%. Nah, pada bagian ini proses telur diisi dengan putih telur memerlukan waktu sebanyak 3 jam. Nah, selanjutnya dari isthmus telur akan berjalan ke uterus. Nah, pada bagian uterus merupakan proses yang sangat penting, yaitu pembentukan kerambang telur. Nah, pada proses ini membutuhkan waktu 20-21 jam. Kemudian telur akan melewati di vagina. Pada vagina tidak memiliki proses pembentukan telur kecuali pembentukan kutikula. Nah, telur melewati vagina sekitar 3 menit. Kemudian dikeluarkan di kloaka. Nah, kloaka merupakan tempat terakhir dari pembentukan telur. Jadi total atau jumlah dari waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan telur yaitu sekitar 25-26 jam. Nah, dari sekian dari proses perjalanan terbentuknya telur. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses sintesis albumin. Nah, proses sintesis albumin terjadi di magnum dengan waktu 3 jam, yang membutuhkan waktu 3 jam. Nah, hormon yang membantu proses sintesis albumin di magnum yaitu hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen merupakan peran penting dalam pembentukan protein. Nah, untuk proses sintesis albumin pertama kali terjadi di molekul estrogen atau larut lemak. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen atau sering disebut estropilin 1. Nah, kemudian berinteraksi dengan kompleks reseptor estrogen tak aktif membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau sering disebut estropilin 2 yang sering disebut 5S. Kemudian 5S masuk ke nukleus. Di nukleus 5S berinteraksi dengan kromosom. Kemudian membentuk gen mRNA. Setelah itu gen
RNA keluar menuju ribosom untuk dilaktasi, untuk membentuk protein yang lebih spesifik atau yang disebut asam amino. Setelah itu terjadi, maka terjadilah guanbumin dan protein telur atau kas lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk yang dimulai dari pituitari. Pituitari merupakan hormon kelenjar yang terdapat di bawah otak. Nah, pituitari melepaskan dua, yaitu GONA dan hormon steroid. Di sini hormon steroid memerintahkan estrogen untuk mensintesis protein di nukleus. Nah, setelah protein tersintesis di nukleus, kemudian dibawa kembali ke yolk granule. Nah, proses protein yang dikembalikan ke yolk granule itu disebut proses phytalogenin. Nah, phytalogenin dalam proses phytalogenin menghasilkan dua protein, yaitu lipofitelin dan fosfofilin. Nah, ada juga setelah sintesis protein, ada juga beta lipoprotein yang dibawa kembali ke yolk granule. Nah, setelah folikel-folikel tersebut terjadi, folikel juga terbagi atas beberapa, yaitu decal layer, kemudian ada granulosa layer, kemudian ada octet. Nah, setelah semua terbentuk, maka terbentuklah yolk. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Nah, di sini CO2 berada di mukosa sel karena adanya reaksi bolak-balik CO2 di plasma darah dengan H2O. Nah, kemudian akan membentuk H2CO3 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase yang dihasilkan oleh mukosa sel kelenjar kerabang. Nah, di sini dihasilkan ion bikarbonat. Nah, setelah itu ion bikarbonat akan menjadi ion karbonat karena ion hidrogen terlepas. Setelah itu ion karbonat berpindah menuju cairan dalam kelenjar kerabang. Dalam perjalanan berpindahnya, ion hidrogen terlepas dari ion karbonat. Jadi ion tersebut tinggal CO3. Nah, kemudian ion bikarbonat yang dilepas tadi, hidrogen positif dari ion bikarbonat dan hidrogen positif dari ion karbonat kembali lagi ke plasma darah. Nah, di sini dihasilkan dua hidrogen plus. Nah, kemudian dua hidrogen positifnya dihasilkan di sini. Nah, kemudian kalsium positif dan CO3 negatif membentuk CaCO3 yang membentuk kalsium bikarbonat yang akan dibentuknya kerabang. Nah, sekian dari penjelasan proses sintetis kerabang. Terima kasih. Nah, tadi sudah kita lihat penjelasan dari praktek saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari praktek saya. Terima kasih.